Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih yang sudah hadir. Ya, jadi mohon maaf ya, saya mengadakan sesi Zoom lagi gitu ya, karena beberapa pertanyaan yang sama membahas tentang kuesioner dan beberapa hal, dan kalau saya ketik gitu ya kepanjangan gitu. Jadi saya coba mengakomodir dengan Zoom ini. Nah, mungkin saya mulai dari teman-teman yang sudah ngirim di apa? Di ini kali ya, di Telegram. Oke. Nah, jadi untuk Mila ya, Mila itu terakhir kan kamu nanya tentang judul. Judulnya itu adalah pengaruh penggunaan aplikasi Zoom dan Google Meet terhadap keaktivitasan pembelajaran daring, gitu ya. Nah, jadi untuk variabel yang saya nanya variabel apa, untuk dependennya itu keefektivitasan pembelajaran daring. Lalu variabel bebasnya itu adalah pengaruh penggunaan aplikasi Zoom dan aplikasi Google Meet. Nah, yes, harus dipasangin mama. Lalu, nah mungkin di sini perlu saya share screen nggak ya? Ini bisa diinin nggak sih? Ya mungkin seperti itu. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi, saya perlu tahu nih, Mila ada kan ya di sini ya, dan kelompoknya. Nah, pertama, kalau keefektivitasan dari pembelajaran daring tuh masih bisa diukur ya, gitu ya, masih bisa kita lihat dengan persentase lah minimal gitu ya, atau dari hal-hal lain gitu. Nah, tapi untuk pengaruh penggunaan aplikasi Zoom dan penggunaan aplikasi Google Meet itu cara ngukurnya gimana? Nah, mungkin bisa langsung dijelaskan di sini kali ya. Ada nggak Milanya dulu? Atau teman kelompoknya juga boleh. Ada nggak? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Tadi ada sih, sempat ada. Ada Pak, ada. Ada, oke. Nah, Mila coba dijelasin cara gambaran kamu ngambil datanya gimana tuh untuk yang independent variabelnya? Kan kita pakai yang dua ini ya Pak, sekunder sama primer. Nah, untuk yang sekundernya, ya yang primernya kita pakai kuesioner. Terus nanti di dalam kuesionernya itu mungkin seperti yang Bapak bilang, nanti kayak dipilih tingkatannya kayak 5, 2, 3, 1 gitu Pak, untuk mempermudah pengolahannya. Oke, nah mungkin saya mau nanya dulu deh, yang data sekunder tuh apa? Variabel apa? Yang sekunder? Variabel bebasnya atau variabel terikatnya? Variabel bebasnya Bapak. Oh, bebasnya sekunder. Itu sumbernya dari mana? Kita dua-duanya Bapak, terikat sama bebasnya. Kita nyari di jurnal. Oh, jadi semuanya ini pakai data sekunder, berarti ya? Sama data primer juga Bapak, nanti kita diolah lagi kok. Gitu. Gini, kalau data primernya apa? Terhadap variabel apa? Primernya. Iya, data primernya apa semuanya juga data primer? Karena kan kalau kamu udah menggunakan data sekunder, ya udah data sekunder aja. Nggak bisa, maksudnya ada 3 variabel nih. 2 variabel data sekunder, 1 variabel data primer. Nah, itu masih bisa. Tapi kalau 3-tiganya udah data sekunder, ya berarti kamu tidak perlu lagi menggunakan data primer gitu. Oh iya Pak, baik Pak, baik Pak. Oh gitu. Berarti ini 3-tiganya data sekunder berarti. Belum diiniin sih Pak, tadi niatnya saya soalnya ketiganya itu bisa ngambil dari data primer dan data sekunder juga. Iya. Mungkin kalau ini bisa yang si variabel terikatnya di data primer dan variabel bebasnya di data sekunder gitu Pak. Oke, nah mungkin gini Mila jangan milih-milih, maksudnya jangan kira-kira lah istilahnya. Kalau dapat data sekunder terhadap semua variabel itu nggak apa-apa, pakai semua juga nggak apa-apa. Tapi kalau kan ada beberapa ini ya indikator ya. Kalau primer kan saya harus lihat dulu nih kamu cara ngukurnya gimana, terus untuk mendapatkan nilainya gimana. Terus kalau untuk data sekunder mungkin saya pastikan sampelnya ada berapa gitu. Kalau di bawah 10 lebih baik jangan gitu. Tapi kalau
di atas minimal saya bilang 15 ya, minimal 15. Tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Gitu. Nah, untuk kan dua-duanya sama-sama ada pengujian gitu. Jadi nanti bisa diuji. Nah, untuk kelompok Mila kalau memang sudah ada data sekundernya, saran saya ya udah pakai data sekunder aja semua gitu. Jadi biar kamu nggak pusing terkait data lain gitu. Karena untuk jurnalnya ada. Jurnal yang dijadikan sumbernya ada. Saya udah nemu satu sih Pak, baru nemu. Tapi datanya kurang dari 10. Ya, itu dia. Nah, kalau kurang dari 10, coba dicari yang lain gitu. Kalau ditambah, karena menurut saya belum pernah nemu sih kasus yang dia data sekunder terus ditambah dengan data primer gitu. Itu belum pernah, karena kan dengan konteksnya aja udah beda ya. Kalau data sekunder kan kasusnya sudah melewati validasi dan pengujian lainnya. Tapi kalau untuk data primer kan masih mentah dan itu perlu diuji dulu gitu. Jadi beda, dua hal beda. Gitu Mila. Nah mungkin jurnalnya ada nggak? Bisa di share screen nggak? Bentar ya Pak. Iya. Oke. Oke, ada Mila? Atau kalau masih mencari, coba sambil menunggu Mila, mungkin kita next dulu ya. Atau udah ada? Ada Bapak, ini lagi dibuka. Oke, di share screen aja, udah bisa. Oke, kayak gini ya. Ya. Oh, datanya ternyata 12 ya. Ini apa? Sebentar. Ini berarti yang jadikan data mana? Yang itu tabel 1. Iya. Oke. Nah, berarti kalau di sini apa ya? Kamu variabelnya beda. Berarti bukan penggunaan Zoom dan penggunaan Google Meet. Kamu data penggunaan Zoom dan Google Meet-nya ada di mana? Belum, Bapak. Oh, belum. Ini buat data apa? Data dependen aja. Iya. Untuk data dependen aja ya. Oh, berarti mungkin ini ya Pak, saya jadinya pilihnya yang pakai kuesioner primer gitu. Ya gini, jadi kalau tabel ini kan masuk ke data sekunder ya, karena dia sudah melalui pengujian berbagai hal gitu ya. Nah, di sini apa namanya, yang bisa diambil adalah data nilai pretest dan data nilai post-test, seperti itu. Nah, jadi nilai pretest dan post-test ini hanya ada 2 variabel. Untuk jenis kelamin dan nama itu hanya keterangan saja sebenarnya, bukan variabel yang ingin diukur. Karena kalau variabel yang ingin diukur tuh harus dapat diolah gitu ya. Karena kalau nama M1 terus jenis kelamin L itu kan nggak bisa diolah ya menggunakan apapun, menggunakan Excel ataupun SPSS gitu. Jadi untuk yang ini bisa diolah hanya nilai pretest dan nilai post-test seperti itu. Ini untuk tabel yang ini ya. Nah, jika misalkan kamu mau menggunakan kuesioner, itu menurut saya akan lebih bingung nanti kamu pas di variabel independennya. Karena kamu kan
pengaruh Google Meet dan pengaruh Zoom gitu. Sebenarnya masih bisa sih. Masih bisa kamu lakukan dengan apa ya? Kan kamu variabel apa sih tadi? Sebentar. Variabelnya adalah efektivitasan gitu ya, pembelajaran, terus juga pengaruh gitu ya, penggunaan aplikasi Zoom. Nah, mungkin kamu jangan bilang pengaruh kali ya, tapi apa ya, efektivitas penggunaan aplikasi Zoom saat pembelajaran gitu ya, dan efektivitas penggunaan Google Meet saat pembelajaran itu masih mending, karena kalau ini kan keefektivitasan secara total ya, dan pembelajaran daring ini saran saya gitu ya. Nah, nantinya Mila tuh dari variabel itu nanti diturunkan ke beberapa pertanyaan atau pernyataan yang merujuk ke situ. Misalkan nanti variabel bebasnya yang pertama adalah kalau pengaruh masih bisa lah dirubah ya ke efisiensi lah ya, efisiensi penggunaan aplikasi Zoom contohnya. Nah, nanti pernyataan pertama kamu bisa seperti ini. Aplikasi Zoom selalu stabil saat melakukan perkuliahan daring gitu. Nah, itu satu. Nanti habis itu ada skalanya 1 sampai 5. 1 itu yang sangat tidak setuju, 5 itu yang sangat setuju. Nanti kan si responden akan menilai pernyataan yang kamu bikin tuh disetujui nggak oleh dia gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Nah, jadi nanti ada juga beberapa pertanyaan lain. Nah, pertanyaannya atau pernyataan lah ya, bisa pertanyaan atau pernyataan terkait tersebut, kemudian ya minimal 5 pertanyaan lah diturunkannya gitu ya. Nanti dibuat pertanyaan yang menjurusnya ke arah situ, efisiensi dari penggunaan aplikasi Zoom saat pembelajaran daring gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk datanya ini cuma 12 tidak apa-apa, Pak. Gimana? Oh, kalau data itu kan nggak beda ya. Kalau tadi bukannya data pretest dan posttest ya? Oh, iya. Nggak ada hubungannya menurut saya malah Mila sama variabel yang kamu gunakan. Kalau menurut saya sih. Tapi gini, jadi kalau semuanya ini kan variabel yang tidak langsung ketika ditanyakan mendapatkan hasil ya. Beda kayak misalkan kamu mau tahu nilai efektivitas atau pengaruh nilai ujian di kelas dan nilai UTS terhadap nilai akhir mahasiswa gitu ya. Kalau itu kan pertanyaan-pertanyaan ini bisa langsung dijawab ya oleh si responden. Misalkan UTS-nya itu misalkan 70. Nah, 70-nya itu nanti bisa dijawab oleh si responden gitu ya. Tapi kalau yang variabel yang kamu lagi gunakan ini nggak bisa mereka langsung jawab. Paham nggak? Kayak misalkan, Paham. seberapa efektif pembelajaran daring? Nah, kira-kira responden bisa jawab nggak? Enggak. Harus Ya, saya yakin banyak responden yang kesulitan gitu. Ketika kamu kasih range atau rankingan dalam kuesionernya, nah itu tidak mewakili gitu ya. Nah, oleh karena itu dibuat beberapa pernyataan turunan dari variabel tersebut gitu ya. Jadi variabel pernyataan-pernyataan itu yang membantu responden untuk mengetahui gitu ya, untuk mengetahui, dan kamu juga untuk mengetahui seberapa efektif dari pembelajaran daring berdasarkan setiap responden gitu, Mila. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Ya. Baik, Jadi terima kasih, Pak. ya, jadi itu yang mau saya jelasin sebenarnya. Kalau ngetik kan agak susah ya gitu. Jadi intinya seperti itu. Jadi misalkan variabel intinya bikin pernyataan yang nyerempet atau menjurus tujuannya ke variabel tersebut gitu ya. Pak. Berarti kamu fix untuk data primer berarti ya? Iya, data primer, Pak. Lalu sampelnya kemana? Sebarnya akan kemana? Ke STTNF? Enggak sih, kita enggak cuman satu ini, Pak. Soalnya kan yang melakukan pembelajaran daring enggak cuma ini. Pasti semua semua pelajar mungkin ya, Pak. Enggak mungkin semua pelajar yang pernah menggunakan aplikasi Zoom dan Meet gitu, Pak. Oh,
Mungkin tapi kamu harus batasi dulu Mila, karena kalau saya sih pengen ya, kalau memang data primer itu coba terapin rumus Lovin yang pernah saya ajarin untuk mengetahui berapa sampel yang diinginkan. Seperti itu. Jadi misalkan kamu nih, ya, di sekitar kata yang jumlah Bapak kemarin di Jabodetabek gitu. Oh, yang Jabodetabek. Kamu pernah nanya sebelumnya ya? Belum kan ya? Ya kalau Jabodetabek boleh. Nanti kamu tinggal nyari data populasinya. Estimasi lah ya, estimasi aja. Nanti kemungkinan berapa, nanti kamu tentuin dengan rumus Lovin kira-kira berapa sampel yang harus kamu dapatkan. Gitu. Jadi ya moga-moga bisa sesuai. Misalkan kamu membutuhkan sampel 100, kamu bisa mendapatkan respondennya 100 juga gitu ya. Karena kalau Jabodetabek kan cukup luas. Berarti kamu apa? Kuliah aja ya? Kuliah? Enggak, Pak. Sekolah juga? SMA juga paling kita batasnya SMA, Pak. SMA dan kuliah. SMA dan kuliah, oke. Ya. Nanti tinggal dicari aja populasinya berapa ya. Kalau tahu populasi pastinya kan susah ya. Itu boleh diasumsikan gitu ya, atau diestimasikan berapa. Gitu ya Mila ya. Baik, Pak. Ya cukup ya untuk kelompok Mila ya. Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Ya. Selanjutnya coba ini yang pernah WA saya Wildani. Kelompok Wildani ada nggak Wildaninya? Ada, Pak. Ada. Ya. Oh, Fikri ya. Wildani ini apa namanya? Link form yang kamu kirim itu diprotek. Saya nggak bisa ngakses. Jadi tolong dibuka dulu ya. Baik. Ya. Oke, sambil nunggu Fikri, coba saya jawab dulu. Ini dulu ya. Ini dari Hana. Kalau ada perubahan data dalam proposal, apakah boleh diperbaiki lagi? Kalau iya, berarti kirim ulang proposal ya kemarin. Enggak usah. Jadi proposal itu hanya sebagai gambaran memang, tapi karena udah berjalan seperti ini, kamu langsung aja bikin tugas proyeknya. Iya, jadi tidak perlu dikirim ulang seperti itu. Lalu apabila data yang diuji telah lulus 2 uji data, apakah data tersebut dipastikan boleh digunakan? Iya, ini untuk data sekunder berarti ya, Ana ya. Jadi kan saya bilang minimal 2. Gitu. Kalau udah 2 dari uji asumsi kemarin, kan ada 4, itu boleh dipakai. Nanti kamu tinggal jelasin aja. 2 ini lolos kenapa? 2 ini tidak lolos kenapa? Seperti itu, ya, Ana. Oke Pak. Ya, mau boleh? nanya lagi boleh? Boleh. Saya mau nanya soal judulnya Pak. Kira-kira kalau misalkan judulnya, jadi kita tuh mau ngelakuin perbandingan peningkatan apa sih nilai penjualan ya di bisnis tertentu gitu. Nah terhadap harga jual. Jadi kayak gini Pak. Sebentar, saya ini dulu. Boleh share screen. Share screen. Udah Pak. Oke, udah. Jadi judulnya melakukan penelitian pengaruh peningkatan nilai produktivitas pada penjualan tahu gehu crispy terhadap harga jual. Ini bagaimana Pak? Oke. Bisa nggak? Ini berarti variabelnya adalah nilai produktivitas. Ini cuma 2 ya? Oh, sama penjualan ya? Iya. Penjualan. Jadi ini gini Pak. Nanti variabelnya jumlah box dalam 1 hari sama jumlah piece-nya, piece tahunya di per box. Terus Y-nya nanti itu jumlah harganya Pak. Total harga semuanya. Oh, per kota. Dalam jutaan. Oke. Dalam ratusan Pak, maaf. Oh, ratusan. Iya. Coba atas dulu deh. Boleh atas dulu, Ana? Sebentar Pak. Iya. Iya. Nah, coba. Berarti kan kamu variabelnya pertama, berarti tadi variabelnya adalah penjualan harian per box ya, dalam 1 hari. Kemudian isi dari per boxnya gitu ya. Oke. Nah, terakhir adalah harga jual. Gitu. Nah, kalau saran saya mungkin Y-nya jangan harga jual kali. Y-nya itu karena harga jual kan cenderung tetap ya. Bener nggak sih? Mungkin bukan harga jual kali kata-katanya, tapi
omset. Iya nggak sih? Omset. Ya, jadi variabel Y-nya itu omset. Jadi hasil penjualan, bukan harga jual tapi hasil penjualan. Oh, hasil ya. Iya, atau omset gitu. Nah, terus nilai produktivitas itu apa? Kalau dari datanya kan nggak ada kaitannya sama nilai produktivitas. Yang data sama Iya, kamu. berarti diganti ya, Pak ya? Ganti aja. Jadi langsung aja gini, analisis pengaruh penjualan tahu terhadap hasil penjualan gitu aja. Jadi penjualan tahunya itu dipecah nanti kan. Jadi variabel X1-nya apa? Variabel X1-nya kan adalah penjualan per hari per box gitu ya. Untuk X2-nya berarti penjualan tahu per pieces per hari gitu nggak sih? Oh iya, iya. Bisa ya? Bisa Pak. Ya, itu bagus tuh. Jadi judulnya adalah analisis pengaruh penjualan tahu Gehu Crispy terhadap hasil penjualan. Kalau gini, maaf. Mungkin gini, analisis pengaruh penjualan tahu terhadap hasil penjualan di ini UKM kan ya? Kenanya UKM ya. Di UKM tahu Gehu Crispy gitu ya. Oke, ya sip. Ya, ini udah oke nih menurut saya, udah bagus. Ini datanya berarti primer ya kamu ya? Sekunder. Oh sekunder, oh ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti, makanya tadi kamu lakukan pengujian ya? Nah, ini datanya ada berapa yang kamu dapat? 30 hari? Ada 19 kota sih Pak. Kita ngambil dari per kota gitu. Jadi per cabang ya, kamu ngambilnya per cabang? Iya, per cabang. Oke. Nah ini yang paling pojok yaitu adalah ratusan ribu gitu ya? Iya, ratusan Jadi ribu. kalau bacanya 0,25 itu apa? 250 Pak sebenarnya. Dari 250. Kalau mau 250 tapi atasnya ribuan aja. Siapa? Hana. Jadi ini jumlah harga, jumlah omset ya. Nanti kan jumlah omset dalam ribuan. Berarti nanti tinggal dihitung aja. Berarti ini 187,5 gitu kan ya? Iya. Ya gitu, oke. Ya seperti itu nggak apa-apa. Ya, oke. Terima kasih Pak. Oke, berarti cukup ya Hana ya? Iya cukup Pak. Terima kasih. Sama-sama. Git, tadi raise hand. Gimana Git? Ya Pak, kemarin kan saya sempat nanya Bapak ya Pak ya? Iya. Kemarin saya belum menghitung jumlah sampel Pak dengan rumus Lovin. Kata Bapak boleh menggunakan rumus lain. Jadi saya menggunakan rumus Lemeshow Pak, karena saya asumsikan kan populasi kan mahasiswa se-Jabodetabek ya Pak ya? Iya, betul. Dan cukup besar dan saya juga nggak tahu jumlah pastinya. Jadi saat saya cari rumus Lovin, saya menggunakan rumus Lemeshow Pak. Apa boleh digunakan? Boleh sekali. Dan itu nanti, oke, makasih Pak. Dan satu lagi Pak, itu nanti rumus Lemeshow-nya dicantumkan ya Pak di teori terkait bab 2. Iya betul. Jadi karena kamu ya yang menggunakan Slovin pun juga dicantumkan. Nah kalau kamu juga menggunakan, jadi Slovinnya nggak perlu dimasukin, tapi masukin aja yang kamu gunakan tadi. Baik Pak. Lalu Pak untuk penghitungan jumlah sampel yang dibutuhkan itu dicantumkan juga Pak di bab 4 atau bagaimana? Nggak usah. Jadi kamu di bab 4 mungkin ini diceritain aja dari berapa menggunakan. Dia sama kan ya, pakai tingkat signifikan juga kan? Iya Pak, pakai. Nanti misalkan asumsi populasinya berapa, tingkat signifikannya berapa, sehingga menggunakan rumus tersebut menghasilkan ukuran sampel yang dibutuhkan sekian gitu aja. Oke, baik. Oke, jadi, Pak, terima kasih. Jadi proses ngitungnya nggak usah ditulis, tapi kamu jelasin aja di situ dengan kata-kata. Tapi rumusnya dimasukin di bab 2 gitu. Baik, Pak, dirumuskan. Di paling bawah mungkin ya. Ya, mungkin paling bawah. Jangan lupa itunya. Baik. Keterangan setiap simbolnya ya. Kalau ada rumus teman-teman, jadi keterangan simbolnya juga dimasukin ya. Baik Pak. Ya. Satu lagi Pak, boleh. Saya ingin bertanya, itu bab 2 itu dijelaskan juga, misalkan distribusi frekuensi adalah sekian-sekian atau hanya rumusnya aja Pak, atau bagaimana? Jadi saat bab 4 bukan proses ngitungnya yang perlu dimasukin, tapi kan kamu udah ngitung nih coret-coret. Nah, kalau rumus-rumusnya itu masuk di bab 2,
Tapi di bab 4 itu adalah hasilnya dari masing-masing. Kamu bisa membuat dalam summary, tabel, misalkan ukuran pemusatannya, mean, median, sama modusnya berapa, terus tabel distribusinya gimana, gitu. Jadi cukup itu aja. Jadi langsung apa Pak? Jadi langsung Pak? Langsung hasilnya aja, gitu. Jadi nggak perlu prosesnya dimasukin. Maksudnya cara ngitungnya nggak perlu dimasukin ke laporan. Karena kan ini kan proses ilmiah ya. Karena dalam laporan ilmiah itu nggak ada proses ngitungnya, nggak dimasukin. Tapi yang perlu dimasukin adalah mungkin maksudnya atau prolog sebelum hasil gitu ya. Kamu ceritain gitu ya. Nanti kemudian hasilnya, nanti dari hasilnya baru penjelasan analisis dari hasil tersebut. Itu yang penting. Saya kira dimasukkan juga Pak, apa kayak rumus. Nah, teman-teman yang lain juga jangan ya. Jadi kalau itu kan agak-agak ribet kan, masukinnya banyak banget kan, dan itu akan merusak dalam penulisan ilmiah menurut saya. Merusak keindahan laporan ilmiah karena marginnya kan akan susah gitu ya, kanan kirinya, terus juga peletakannya susah. Nah biasanya di laporan ilmiah itu nggak ada prosesnya, tapi hasilnya dimasukin, tapi penjelasannya wajib disertakan. Itu yang penting. Gitu. Baik. Jadi penjelasan rumusnya ada di bab 2 dan jawaban hasilnya di bab 4 Pak. Iya betul. Satu lagi Pak. Prosesnya enggak ya? Iya. Jadi yang mengerjakan bab 3 bertanya Pak tentang ini Pak, di bab 3 kan ada ini ya Pak, selain profil responden ya Pak kalau nggak salah. Iya betul. Nah itu misalkan saya punya 100 responden Pak, itu dijelaskan atau bagaimana Pak? Ya jadi untuk profil responden kamu bisa buat gampangnya ya, kamu bisa buat dalam diagram pie. Tahu kan ya, biasa kalau pemilu tuh ada diagram pie, terus nanti warna-warni. Nah, nanti kamu jelasin aja dari total sampel yang digunakan, ada sekian persen berasal dari universitas tersebut A, universitas B, dan seterusnya gitu. Oke, paham. Jadi, jelasin respondennya. Terus kalau kamu ada pertanyaan nih, kalau di kuesionernya ada sebutin umur gitu ya. Nah, itu juga bisa dijelasin. Jadi, rentang umur yang digunakan di penelitian ini sekian-sekian. Terus juga kadang-kadang kalau saya lihat tuh teman-teman nyatain laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah, itu juga bisa dijelasin. Jadi dari total responden ada 70% responden yang kita dapatkan laki-laki gitu, 30% perempuan kayak gitu. Itu bisa. Modelnya kayak gitu penjelasan. Oh ya Pak, itu kayak di apa kan kalau di Google Form ada tuh kayak gitunya. Paham. Iya. Itu bisa dia. Ya. Baik Pak, sudah cukup paham. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Git. Oke, coba chat dulu ya. Pak, tadi sudah dibuka itunya. Oh iya. Menarik. Jadi dibuka ya Fikri. Oh ya, kita lanjut dulu Fikri. Fikri itu Yodani ya. Oke. Coba saya share screen ya biar teman-teman tahu. Oke, nah jadi di sini kamu adalah survei survei intensitas penggunaan aplikasi Shopee sebagai platform jual beli online di kalangan mahasiswa STTNF. Oke, nah di sini, nah ini keterangan ya. Nah ini profil nih, Git. Profil yang saya maksud nih seperti ini. Misalkan kelas, ini kelas, misalkan. Nanti ini kan akan bisa dibuat tuh penggambaran. Oke. Nah untuk kelompoknya Wildani yang diwakili oleh Fikri gitu ya. Nah variabelnya apa aja? Boleh tahu saya? Nah, saya share screen aja bagaimana Pak? Apa saya sebutin aja? Share screen aja, share screen. Oke. Bisa nggak share screen? Ya, muncul mana Pak? Oke, nah variabel yang digunakan dua variabel bebas, satu variabel terikat. Yang bebasnya mahasiswa lebih menggunakan aplikasi Shopee untuk berjualan, mahasiswa lebih menggunakan aplikasi Shopee untuk pembelian. Dalam sebulan mahasiswa bisa melakukan pembelian atau penjualan berapa transaksi. Oke, nah ini siapa? Fikri dan kelompoknya. Kalau dari saya pribadi, ini variabelnya ketiganya sulit buat diukur, gitu ya. Jadi pertama untuk yang variabel bebas pertama itu lebih menggunakan aplikasi Shopee untuk perjualan tuh
cara ngukurnya gimana? Cara ngukurnya gimana? Belum Ya, tahu juga. pasti bingung ya. Saya pun Iya. bingung sih. Saya nggak ada bayang gitu ya. Nah, jadi nih jadi apa namanya? Ini agak sulit memang buat diukur. Kenapa? Karena nanti hasilnya akan keluar adalah saya berjualan gitu ya. Saya penjual ya, saya menjual gitu ya. Berarti kan lebih ke berjualan. Kalau saya seller adalah pembeli gitu. Jadi estimasi atau harapan jawabannya seperti itu gitu. Nah, itu sulit buat diproses di dalam statistika gitu. Nah, saran dan kalau saya lihat di kuesioner kamu bahkan nggak ada pilihan sebagai penjual atau pembeli gitu, nggak ada. Jadi kamu hanya bertanya soal berapa transaksi yang kamu lakukan dalam sebulan, berapa pengeluaran kamu untuk belanja di Shopee gitu ya. Terus terakhir kepuasan dalam belanja menggunakan aplikasi Shopee gitu ya. Nah, jadi saran saya sih ini kamu harus perbaiki dulu variabelnya. Jadi variabel bebasnya yang kamu mau tahu apa? Mungkin bukan lebih menggunakan aplikasi Shopee untuk berjualan gitu ya. Ini dalam berjualan pembelian tuh beda. Apa namanya? Cuman beda dikit gitu ya. Dan hasilnya menurut saya agak susah buat diukur. Nah, saran saya coba diganti persepsinya. Jadi kamu bisa misalkan gini, apa namanya? Bisa kamu bandingkan apa namanya? Dua marketplace gitu ya sebagai pembanding. Nah, nanti variabel Y-nya itu adalah apa namanya? Misalkan dianggap dia sebagai seller lah ya. Jadi kamu sebenarnya lebih baik milih gitu ya. Jadi bisa respondennya sebagai jualan atau sebagai pembeli saja. Gitu. Jadi nggak bisa tuh dua-duanya. Nah, saya asumsikan ya bahwa ini kamu respondennya adalah sebagai pembeli di marketplace gitu. Nah, jadi pertama apa namanya bisa ditanya tentang apa namanya berapa banyak gitu ya transaksi jual beli yang kamu lakukan gitu ya, atau apa namanya banyaknya transaksi pembelian di Shopee gitu ya. Nah, yang kedua banyaknya transaksi pembelian di Tokopedia lah contoh. Lalu nanti variabel terikatnya itu nanti bisa apa namanya apa ya apa nah kepuasan gitu ya, atau kepuasan apa ya, kualitas lah ya, kualitas marketplace gitu ya dari kedua aplikasi tersebut gitu, itu bisa gitu. Atau bisa juga variabel bebasnya adalah kualitas marketplace Shopee, yang kedua kualitas marketplace Tokopedia gitu ya. Nah, terus yang ketiga gitu ya, apa namanya mungkin apa ya, kalau variabel Y-nya bisa apa ya, banyaknya transaksi yang dilakukan gitu ya dari kedua marketplace tersebut gitu. Itu bisa sih. Jadi intinya coba bikin variabel, itu contoh doang yang tadi saya kasih ya. Jadi bikin variabel yang jawabannya kira-kira bisa diukur gitu, Fik. Gitu. Jadi kalau variabel kamu seperti ini, saya pun apa namanya coba asumsinya susah. Gitu. Jadi kira-kira kalau misalkan yang ditanya adalah tentang kualitas, itu masih bisa diukur dengan sama tadi seperti Mila gitu ya. Kamu bikin beberapa pertanyaan turunan terkait kualitas dari marketplace tersebut gitu ya. Jadi nanti kan dari range atau nilai yang berikan oleh responden kita bisa ukur. Oh, ternyata yang paling efektif itu yang paling berkualitas adalah si Shopee gitu ya. Contohnya misalkan seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, kalau untuk kelompoknya Fikri, ini mungkin pertama yang harus dilakukan adalah perbaiki variabelnya dulu. Gitu. Nah, untuk kuesioner, jadi kuesioner itu ada dua tipe ya, Fikri ya. Pertama, Ya, kuesioner yang jawabannya langsung bisa didapat. Tadi sudah saya contohkan, misalkan yang ditanya adalah tentang nilai UTS dari mahasiswa SNF. Itu kan responden bisa jawab ya. Gitu, misalkan 85 gitu ya. Udah tinggal tulis 85 di si responden, nanti kamu juga tinggal ngolah gitu ya. Ada juga pertanyaan yang menggunakan skala Likert. Nah, skala Likert ini tidak hanya satu variabel, tidak hanya satu pernyataan dari variabel tersebut. Tapi kamu lebih baik turunkan ke beberapa
pertanyaan atau pernyataan dari variabel tersebut gitu ya. Nah, kalau kamu kan di kuesioner kamu tuh ada Likert-nya ya. Skala Likert tentang kepuasan menggunakan aplikasi Shopee, dan itu cuma satu gitu ya. Nah, ini sebenarnya nanti akan sulit hasilnya buat diukur kayak gitu ya. Jadi mungkin diperbaiki dulu ya, Fikri. Oke. Ya, atau kamu mau ada yang ditanya nggak? Enggak sih, berarti kayak lebih baik membandingkan dua marketplace aja gitu ya Pak? Ya terserah, nanti kamu diskusin aja. Tadi saya cuma contoh aja. Ya. Jadi intinya yang harus Fikri dan teman-teman kelompok lakukan adalah tentang membuat variabel yang hasilnya bisa diukur, gitu ya, bisa diketahui cara nilainya, cara dapat nilainya gimana, gitu Fik. Oke Pak. Oke. Baik, mungkin itu dulu Pak. Itu dulu ya. Ya harus dikejar ya Fik ya. Siapa? Ya. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Kira-kira ada lagi nggak yang nanya di Telegram ya? Oke. Ini ada Vina Indriani, ada nggak? Vina, ada orangnya? Ada Pak, ada. Ada, oke. Nah, Vina, ya, oke, coba saya share screen dulu. Oke, nah jadi ini kuesioner kamu berarti mengambil apa nih? Kita membutuhkan data mahasiswa sistem informasi dan peminatan dari teman-teman yang pilih. Klik untuk mengisi, oke. Nama, kelas, peminatan yang paling diminati. Sudah pahamkah dengan peminatan yang Anda minati? Apa yang mempengaruhi Anda dalam pemilihan peminatan tersebut? Oke, nah jadi sebelum saya coba jelaskan ini, saya mau tahu dulu variabelnya apa aja. Ada variabel terikatnya sih maksudnya kita tuh bentar Pak. Share screen aja kali coba. Ada nggak filenya? Oh ya dah. Ada. Variabelnya mungkin gini Pak. Oke, nah ini ya, berarti variabel terikatnya keputusan memilih peminatan, variabel bebasnya minat dan bakat, variabel bebas 2 pengaruh lingkungan. Oke. Ya, oke, berarti goals kamu adalah tentang peminatan ya? Benar ya? Oke, nah mungkin saya coba komentari dari variabel ini dulu ya, variabel kamu ya. Nah, pertama untuk variabel 2 itu masih bisa digunakan gitu ya. Karena dalam pemilihan minat itu lingkungan berpengaruh, tapi mungkin bisa dilengkapi gitu ya. Jadi pengaruh lingkungan terhadap peminatan yang dipilih gitu ya. Jadi maksudnya adalah variabel ini ingin menjelaskan bahwa lingkungan dia itu mempengaruhi dari minat yang nanti akan dia pilih gitu ya, saat peminatan nanti seperti itu. Nah, untuk variabel bebasnya mungkin bisa diganti nih, jangan minat dan bakat gitu ya. Saya juga mungkin karena kamu bilang minat dan bakat, mungkin gini aja ya. Tapi intinya nih yang variabel bebas 1 nih sulit buat diukur sih. Gitu. Kira-kira apa ya? Kalau diganti bisa diganti apa nih? Ini perlu diganti menurut saya. Karena susah minat dan bakat. Jadi kalau variabel bebas 2 saya ada gambaran seperti itu, ditambahin pengaruh lingkungan dalam memilih peminatan gitu ya. Terus untuk variabel bebas 1 minat dan bakat, bisa masih bisa sih, cuma nanti kamu minat dan bakat ini lebih general karena ya nanti
variabel bebas 1 dan 2 ini, kamu sama seperti Mila tadi. Jadi dibikin pernyataan turunannya dari variabel tersebut, gitu ya, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap dalam dia memilih peminatan. Terus seberapa besar minat dia dalam memilih peminatan, gitu ya. Jadi nanti dibikin pertanyaan turunannya. Jadi kuesioner yang kamu kirim ini kurang bisa menggambarkan itu, gitu ya. Jadi paham, cukup paham, dan belum paham itu ukurannya kan nggak bisa ya, bener nggak? Iya, Pak. Ya kan? Kalau paham itu kira-kira berapa nilainya? Paham, bentar. Paham mungkin 1, paham belum paham itu 1 Pak kayaknya. Belum paham itu 1. Kalau cukup paham berapa? Cukup paham itu 2-nya, pahamnya baru 3 gitu Pak. Oh, jadi hanya 3. Kalau misalkan saya sedikit paham tuh apa? Berapa? Kalau Mungkin bisa berarti harus dijabarin lebih lagi ya Pak. Ya, gini, karena dalam pengukuran atau indikator seseorang tuh kadang orang agak lumayan paham nih. Cuma lumayan paham itu kan susah buat diukur ya. Nah, jadi kamu bisa paling aman sih menggunakan skala Likert. Jadi 1 sampai 5. Jadi kan indikatornya sudah jelas ya. Kalau 1 itu berarti sangat tidak paham, 5 itu sangat paham gitu ya. Jadi kalau dia sedikit paham ya berarti bisa dianggap 2 gitu ya. Atau bahkan 1 yang sama sekali belum paham gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Itu pertama, kamu bisa rubah ke arah situ. Nah, itu nanti kalau pertanyaan-pertanyaan turunannya, saran saya menggunakan skala Likert aja. Gitu. Jadi tidak menggunakan kata-kata. Tujuannya biar si responden itu bisa menilai sendiri seberapa paham dia terhadap apa yang dia pahami gitu. Jadi tidak dikategorikan seperti ini. Lalu kalau itu kan perihal sama X1 dan X2 ya. Nah, sekarang variabel terikatnya. Nah, variabel terikatnya kamu adalah keputusan memilih peminatan studi sistem informasi. Nah, mungkin kalau variabel terikatnya, kalau ini sih hasilnya nggak bisa diolah. Kenapa? Karena dia bukan nilai. Ya nggak sih? Ya. Ya, mungkin jadi agak susah gitu. Ya nggak sih? Ini hasilnya kan tadi ya di Kavi, Kavi, Enterprise, sama bisnis digital gitu kan ya. Nah, jadi susah buat diproses ya nggak sih? Nah, jadi mungkin perlu dimodif nih. Ini tetap pakai, kalau saran saya itu tetap menggunakan skala Likert juga, yang menggunakan pernyataan turunan juga. Cuman perlu diperjelas dulu nih keputusan memilih peminatan studi informasi itu seperti apa. Mungkin kayak lebih spesifikin peminatan bisnis digitalnya aja atau gitu, bisa nggak Pak? Bisa aja, itu lebih baik. Gitu. Jadi mungkin nanti variabel terikatnya tetap ke arah sana, tapi nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa dibuat yang berhubungan dengan itu gitu kali ya. Gitu ya. Jadi minat dan bakat kan masih umum ya. Pengaruh lingkungan juga masih umum, bisa nanti ditambahin. Kalau yang keputusan memilih peminatan nanti dibuat khusus gitu, maksud kamu gitu ya? Iya. Ya boleh sih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Atau gini, boleh pertanyaan yang peminatan tersebut yang tadi ada di kuesioner, tapi itu hanya sebagai pelengkap aja, bukan data utama. Jadi data pelengkap untuk nanti menggambarkan profil responden di bab 3 gitu. Jadi untuk data utuhnya itu menggunakan skala Likert. Seperti itu kali ya, Vina ya. Iya, Pak. Gitu ya. Kebayang nggak? Kebayang, Pak, kebayang. Bayang ya. Jadi mungkin perlu diperbaiki lagi nih, khususnya kuesionernya. Ya. Kayak gitu. Siap. Oke. Terima kasih, Kira-kira ada yang masih bingung nggak?
Enggak sih, cuma emang di bagian kuesionernya aja yang agak bingung dari tadi, dari kemarin. Oke. Ya berarti nanti bisa dibuat dan bisa dikejar ya. Ini berarti sampelnya adalah mahasiswa SI. Angkatan berapa? Iya, angkatan 2021. Oh, angkatan kamu ya. Oke, berarti masih Iya. bisa pakai Slovin ya. Mm. Oke. Sip. Ya, terima kasih ya, Oke. Kak. Ya, sama-sama. Oke, coba. Oke, nah ini ada namanya Muhammad Giat Nedal. Ada nggak orangnya? Muhammad Giat Nedal. Nggak ada ya? Oke, terus siapa lagi yang pernah nanya ya? Oke, nah kira-kira mungkin yang nanya ke WA sudah selesai gitu ya, istilahnya udah saya jawab nih di sini gitu ya. Nah kira-kira teman-teman yang lain ada yang mau dikonsultasikan nggak? Silakan on. Oh, Wulandari. Silakan. Bapak, saya mau tanya tentang flowchart. Iya. Kan banyak banget contohnya. Terus kita udah coba bikin gitu kan sesuai sama yang kita sesuai sama yang iya gitu. Tapi nggak tahu nih Pak bener apa enggak. Coba share screen. Iya. Oke, dan lupa. Udah ada belum Pak? Ini ya? Sudah. Ini. Sudah. Oke. Bawah lagi. Oke, mendingan hasil gizi. Kalau menghitung indeks massa tubuh, analisis status gizi mahasiswa dengan perbandingan hasil gizi itu apa? Bedanya apa? Menghitung indeks massa tubuh tuh kan kita cari data yang berat badan sama tinggi badan Pak. Kita kasih tauin dia ideal atau enggak. Oh iya. Nah terus analisis status gizi mahasiswa kita lihat tabel gizi juga kan. Kayak kita butuh kalori yang dibutuhin sama siswa itu juga. Terus kalau misalnya dengan umur segitu dan berat badan segitu, kalori yang dia punya cukup apa enggak gitu. Dia kekurangan gizi kah atau gimana. Untuk perbandingan hasil gizinya, iya saya juga bingung Pak. Itu perbandingan hasil gizi dengan standar kesehatan di Indonesia kali ya? Oh iya benar-benar. Jadi perbandingan yang kamu hitung dibandingkan dengan hasil standar Indonesia lah gitu ya. Gizi sampainya. Nah untuk tabelnya itu nanti kan kita punya tabel gizi yang dari Indo itu Pak. Kira-kira dicantumin apa langsung hasilnya aja ya Pak? Dicantumin. Jadi biar tahu posisi dia tuh di mana gitu ya. Satu lagi Pak, ini ada yang judulnya itu bentar Pak. Kita berarti udah benar ya Pak? Pengaruh berat badan dan tinggi badan terhadap status gizi. Ya benar. Berarti ini kamu semua ya TISI ya? Iya. Ya, oke. Cuma kita belum nyari sampelnya, udah bikin kuesionernya juga, tapi sampelnya buat kayak batasan kita ngambil data berapa-berapanya belum. Ini berarti kamu nih kuesionernya ini lebih ke ini ya, jawaban langsung ya, bukan menggunakan Likert ya? Langsung Pak. Iya, berarti yang ditanya berat badannya, tinggi badannya gitu ya? Iya seperti ini nih. Ini kan ada umur, gini aja sih Pak, berat badan terus sama asupan. Nanti kita kayaknya ini deh Pak, kalori belum dimasukin. Tinggi badannya mana? Oh ini ada. Ada, oke, cukup sih, karena kan kamu jawaban langsung sih. Nanti berarti variabel Y-nya itu adalah variabel yang kamu hitung lagi gitu ya? Iya, hitung lagi. Nah, hasil dari tinggi badan dan berat badan. Nanti dari hal tersebut baru kamu bisa olah ke korelasi dan regresi gitu ya.
Oke, iya Pak. Ya, Udah itu seperti aja. itu. Oke, nih, mumpung kamu share screen laporannya, coba atas deh. Ya. Coba atas. Nah, jadi ini juga belum pernah saya jelasin ya. Nanti dirapihin ya. Misalkan sejarah singkat nih. Kan Oh, profil iya. perusahaan sejarah singkat. Itu pertama rata kanan kiri. Iya, Ya. Nanti di bawah profil. Ini kan nih bab 2 ya, landasan teori. Jadi di profil perusahaannya itu 2.1, bukan A. Iya, ini Nanti, masih di Google Docs Pak. Nanti ini kita mau masih edit. Google Docs. Iya, Tapi kayak nanti kalau udah tapi tahu dipindahin. ya format-format seperti itu ya. Iya, tahu Pak. Oh, oke, ya udah. Insya Allah tuh kita udah. Oke deh. Oke. Sip, cukup. Udah bagus, berarti tinggal nyebarin data ya dan olah. Iya, udah disebar juga. Kita butuh sampel Yes. kayak batasan yang diambil gitu. Oh, batasannya. Oke. Siap. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Siap. Oke, siapa lagi tadi yang raise hand? Apa? Ya, Siti. Silakan. Siti Amdah. Oke Pak, di kelompok kami masih kebingungan buat benar atau enggaknya kuesioner yang kami buat. Langsung share screen aja boleh. Halo. Oke. Sudah, share screen aja, Siti. Kenapa putus-putus? Di share screen aja kuesionernya biar saya bisa lihat. Oh ya, putus-putus ya. Ini jaringan saya atau jaringannya Siti nih? Suara saya putus-putus nggak, teman-teman? Enggak Pak, lancar Pak. Ya, berarti Jaringannya Siti kayaknya Pak. Jaringan Siti ya. Iya. Oke, coba Siti antisipasinya coba kirimin. Oh, udah ya. Oh, bentar nih, Siti. Maaf Pak, tadi putus-putus. Ya. Saya Oke, nah ini kamu kan udah WA ya, WA Telegram. Kamu nanya apakah jika kita sudah menghitung validasi data primer, apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan adalah melihat apakah data-data tersebut valid atau enggak. Kalau valid berarti bisa dilanjutkan, kalau enggak valid berarti perlu diperbaiki. Lalu apakah menguji seperti yang di data sekunder atau lanjut kemana Pak jika sudah divalidasi? Kalau menguji asumsi itu saran saya hanya data sekunder aja. Jadi nggak perlu diuji lagi. Nah, sebenarnya sih kalau kuesioner langsung perlu diuji asumsi gitu ya sebenarnya. Tapi kalau teman-teman ya sebenarnya lebih baik dilakukan gitu. Tapi karena saya bilang coba pakai uji validitas, coba divaliditas dulu aja yang untuk data primernya. Gitu. Terus kalau data primer nggak perlu diuji asumsi lagi gitu, langsung aja diolah seperti itu Siti. Oke, mungkin berarti diolahnya ya. Pakai perhitungan kayak korelasi gitu Pak. Iya, yang kalau kemarin saya ajarin bisa menggunakan mikrospekso atau bisa menggunakan SPSS gitu. Nah, intinya sih korelasi sih. Oh iya Pak. Paham. Ya. Ini Pak mau ngituin yang ininya kuesioner. Udah bener atau belum ya? Oke, sebentar. Saya kan Y-nya itu pakai skala Likert, sedangkan X-nya skala Likert, Y-nya itu hasil langsung ada. Y-nya hasil langsung. Ya, X-nya skala Likert. Berarti itu ngitungnya gimana? Kalau hasil langsung coba kamu hitung dengan validitas juga aja kali. Tapi terpisah ya. Saran saya sih dipisah aja setiap variabel. Jadi biar ketahuan pisahnya lebih baik sih, tapi kalau memang mau digabung ya nggak apa-apa. Oke, nah kamu berarti udah ya. Next lagi. Ini skala Likert.
Ya, harus diisi. Diisi aja asal. Random aja, diisi random. Ini Pak, kayak gini. Nah, Kita ini terakhir. bikin tes ya sampai 10 soal. Oke. Ini data Y-nya. Iya, Oh. hasil belajarnya. Yang X-nya, yang S pertama itu motivasi, yang keduanya minat. Minat dulu baru motivasi. Oke, coba bawah lagi. Jadi langsung kehitung, misalkan kalau benar 8, 8, kalau benar 7. Oh gitu. Ini pertanyaan. Pertanyaan Iya, benar Pak. salah. Oh, oke, Iya. oke. Bentar. Nanti kita mau pakai ini nilai yang misalkan hasil UTS berapa. Cuma kan nggak dikasih ya sama Bapak. Jadi ini. Oh iya sih, belum. Oke. Oke. Apa variabel Y-nya tadi? Variabel Y-nya hasil belajar. Hasil belajar. Oke. Yang ini Pak, laporannya. Ya untuk saat ini udah benar sih, udah cukup benar. Hanya saja nanti mungkin ketika hasil, ini ada berapa soal? 10. 10. Tiap variabel 10 soal. Oke. Nah, berarti nanti untuk yang variabel Y, satu soal bernilai 10 aja. Jadi biar nilainya tidak terlalu kecil. Oh, oke, Pak. Atau ini kan Likert ya. Oh, enggak deh, enggak usah. Jadi satu aja, 1, 2, 3 gitu aja. Jangan dikali 10. Enggak apa-apa sih, boleh. Untuk menggantikan nilai UTS ya. Ya, nilai UTS-nya Iya, belum Pak. digantiin. Berarti 1 sampai 10 aja ya, Pak? Iya, lebih baik. Karena kan variabel X1, X2-nya kan menggunakan Likert ya. Biar nggak jomplang. Ya. Berarti kita menghitung yang Y aja ya, Pak? Iya. Perlu yang hitung Y aja. Cukup sih, kamu udah cukup bagus kok. Untuk kelompok ini. Mungkin nanti kan belum itu flowchart, nanti bisa nanya lagi boleh kan, Pak? Boleh. Udah cukup sih, Pak. Dilanjutkan dulu aja. Oke, Siti. Oke, sebentar ya, kita baca chat box dulu. Ada yang nanya siapa nih? Oh, Siva. Pak izin bertanya, untuk melihat uji multikolonialitas pada aplikasi SPS bisa lihat dari bagian correlate, tolerance, dan VIP bukannya? Iya benar. Dan itu milih ya, kalian bisa mengacunya kemana. Jadi, tapi sebenarnya dua-duanya harusnya itu sinkron. Gitu. Jadi istilahnya kalau dia dianggap sebagai multikolonialitas, kalau kita lihat dari nilai toleransinya, itu pun sama nanti dinilai VIP-nya. Gitu. Jadi itu relate. Gitu ya. Jadi salah satu boleh dipilih gitu ya, tapi sebenarnya dua-duanya itu saling bersinambungan gitu ya. Jadi enggak yang misalkan kalau kita lihat nilai toleransinya itu lolos, tapi di VIP-nya enggak, itu enggak akan terjadi. Seperti itu ya. Lalu ada lagi dari Dinda. Apakah bisa di dalam kuesioner itu menggunakan skala Likert dan skala interval? Oke, nah kalau saran saya sih lebih baik pakai Likert aja. Kalau interval itu sulit untuk nanti diolah gitu ya. Kecuali skala intervalnya digunakan untuk sebagai tambahan informasi di profil responden. Itu masih boleh. Seperti itu. Tapi kalau untuk pengolahan datanya lebih baik menggunakan skala Likert saja. Oke, seperti itu ya. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, Ahmad Fadliansyah. Ya Pak, saya mau nanya doang nih Pak. Kan kemarin kelompok saya nanya ke Bapak pengen ganti topik Pak ya? Iya. Nah,
Ini saya mau nanya nih, variabel yang kita pakai nih aman atau enggak nih Pak? Jadi judulnya itu Boleh pengaruh di waktu dan share screen aja? jabatan. Boleh share screen aja, Mas? Share screen. Iya, Taruh, Pak. biar saya juga bisa baca. Mana ya guys? Tunggu Pak. Betul ya Pak? Jadi sekarang judulnya itu ini Pak. Pengaruh Pengaruh waktu dan waktu dan jabatan. jabatan prioritas terhadap. Oke, terus variabelnya? Variabelnya itu variabel satunya itu pengaruh jabatan di organisasi. Sama variabel 2-nya itu pengaruh waktunya dia di organisasi gitu Pak. Oke, terus Y-nya itu nilai akademik mahasiswa itu Pak. Nilai akademiknya diukur dari mana? Dari mana Kia? Kia. Dari hasil ujiannya gitu Pak, tapi kita pakainya skala gitu, bukan nilai beneran gitu Pak. Oh gitu. Kenapa nggak pakai nilai semester lalu aja? Gini sih Pak, pertanyaannya gini, hasil evaluasi belajar Anda ketika mengikuti organisasi, terus ada rate-nya dari tidak memuaskan sampai sangat memuaskan. Oke, itu untuk yang Y-nya? Iya. Oke, apakah itu bisa mewakili menurut Zakia dan Ahmad? Insya Allah. Insya Allah. Kalau untuk variabel yang X1 dan X1 sih, kalau X1 tuh masih bisa. Ini pakai Likert ya? X1-nya nanti ya? Iya. Ya sama ya, diturunin lagi ya ke beberapa pernyataan, nanti mereka bisa menilai dari pernyataan tersebut. Untuk waktu di organisasi gimana? Pertanyaan langsung atau pakai Likert juga? Mana Kia? Sofi. Itu pakai jam gitu Pak ditanyanya, kayak berapa jam? Per minggu, bulan, atau per hari? Per minggu mungkin. Per minggu. Pertanyaannya belum dibuat detail banget sih Pak. Oh, oke. Oke. Per minggu juga boleh sih, atau bisa per bulan gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak dari mata kuliah lain? Ini kan bukan ngomongin tentang statistika ya, umum ya. Bener nggak? Bener ya. Nah, ada nggak dari mata kuliah lain yang nilai-nilai ujian, kuis atau tugas atau apapun yang dibagikan selama semester ini? Ada nggak? Gimana Pak? Ada nggak nilai dari tugas, kuis, atau ujian dari mata kuliah lain di semester ini yang sudah dibagikan? Gimana Kia? Kayaknya nggak ada Pak. Nggak ada dari mata kuliah lain. Kalau saya kan memang belum dibagikan karena belum saya share gitu kan ya, kalau di statistika. Kalau di mata kuliah lain, ada yang udah di-share belum? Bukan UTS ya, misalkan kayak kuis, terus juga Belum, misalkan kayak apa gitu. Belum? Oh, kalau kuis ada sih yang ngasih nilainya langsung. Ada yang ngasih nilai. Oke. Gini, jadi kalau saran saya, karena ini kan kamu melihat saat ini ya, jabatan organisasi di saat ini kan ya? Bener nggak? Iya Pak. Bener ya? Terus waktu organisasi saat ini juga. Jadi kalau bisa, variabel Y-nya itu juga jawaban langsung. Jawaban langsung dari nilai-nilai yang didapatkan dari awal semester sampai sekarang. Gitu ya. Jadi mungkin bisa mengacu ke apa ya, beberapa nilai dari mata kuliah yang ada di sini gitu ya. Bisa nggak didapat kira-kira? Kan di semester ini ada berapa mata kuliah? 6 ya? 8 Pak. 8, wah banyak tuh. Jadi setidaknya 3 nilai dari mata kuliah dari 8 tersebut bisa kamu dapatkan. Nanti habis itu dilihat, dicari rata-ratanya. Menurut saya kayak gitu.
Itu bisa lebih relevan tuh. Jadi untuk Y-nya juga menggunakan pertanyaan langsung, sama seperti di X2. Nah, di X2 kalau saran saya mungkin kalau per bulan lama nggak? Bisa lama nggak? Kan kamu hitungannya satuannya jam kan ya, bukan menit ya. Jadi kalau per minggu kan dikit ya, nanti jamnya bisa dikit. Kalau per bulan kebanyakan nggak? Kalau dari kelompok Ahmad ini, kalau satuannya menggunakan per bulan. Per bulan kebanyakan nggak Kia? Kayaknya kebanyakan, Pak. Kebanyakan ya. Memang dalam satu minggu kira-kira gitu ya, berapa jam mahasiswa menghabiskan waktu di organisasi? Nah, itu saya nanya ke mereka, Pak, yang ikut organisasi. Oke. Jadi gimana caranya biar kalian bisa mengekspor itu? Karena jangan sampai si responden itu kayak ngira-ngira gitu loh. Ngira-ngira, berapa ya? 2 jam kali gitu, atau 7 jam kali gitu. Jadi kalau bisa, kamu coba, tanya gitu ya. Coba tanya secara dari beberapa pertanyaan, agar nanti didapatkan hasil rata-rata lah minimal gitu ya. Jadi seenggaknya kamu bisa tanya kayak gimana ya, contohnya misalkan di bulan, misalkan bulan kemarin bulan apa, Maret gitu ya, berapa lama gitu ya, terus di bulan Januari berapa lama gitu, nanti habis itu dicari rata-ratanya. Mungkin nggak kayak gitu? Bisa. Jadi agak relate aja sama data-data yang lain, karena ini kan pengaruh jabatan itu kan sampai sekarang nih, nanti bikin pernyataannya. Nanti untuk waktu organisasi dilihat rata-rata dari beberapa bulan terakhir, terus untuk variabel Y-nya dilihat dari beberapa nilai dari mata kuliah yang sudah mengeluarkan nilai. Gitu. Gimana? Bayang nggak? Jadi yang jam berapa jam itu, misalkan bulannya beda-beda gitu ya Pak? Iya, jadi kamu nanti di kuesioner bisa bertanyanya bukan hanya 1 bulan, tapi beberapa bulan. Jadi misalkan 3 bulan terakhir gitu ya, 3 bulan terakhir berarti kan bulan Mei, April, sama Maret gitu ya. Jadi teman tanya, di bulan Maret gitu ya, berapa lama Anda menghabiskan waktu di organisasi gitu, terus nanti di bulan April berapa, bulan Mei berapa gitu. Mungkin nggak kayak gitu? Atau gini deh, kalau kamu bingung, coba kamu tanya ke teman kamu cara ngukurnya gimana. Misalkan nih, kayak Zakia ditanya, Zakia di bulan Maret berapa jam menghabiskan waktu di di organisasi gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, kira-kira Zakia bisa jawab nggak? Gimana Pak? Misalkan ditanya nih, ada yang nanya, Zakia selama bulan Maret berapa jam Zakia menghabiskan waktu aktif di organisasi? Kira-kira bisa jawab nggak? Bisa. Bisa? Iya, ya, tapi jadinya ngira-ngira gitu ya Pak? Nah itu coba nanti kamu diskusikan sama kelompok gimana biar responden itu nggak ngira-ngira gitu, biar nggak ngira-ngira dalam menjawab. Setidaknya ngira-ngiranya nggak yang terlalu jauh lah, tidak menyimpang banget lah bahasanya. Mungkin di range nanti. Paham nggak maksudnya? Jadi kayaknya sih lebih baik seperti itu beberapa bulan. Jadi tidak hanya satu waktu gitu, misalkan dalam 1 minggu kamu menghabiskan waktu berapa jam. Nah itu mungkin agak kurang efektif gitu. Kalau lebih baik per bulan. Jadi kan karena nanti tinggal di rata-rata. Tapi nanti untuk keputusan kembali di teman-teman sih. Seperti itu. Ya, terus Pak itu satu lagi yang yaitu kalau misalkan pakai yang rep gitu kurang akurat apa gimana Pak? Gimana kalau apa? Yang tadi itu loh, yang apa sih?
sebentar. Mhm. Yang hasil evaluasi belajar Ya, tidak memuaskan sampai saat memuaskan. Tadi kan Bapak nyuruhnya kita cari dari nilai ya. gitu ya. Oke. Kalau Nah, misalkan pakai ya. nah kalau pakai itu nanti hasilnya akan hanya satu nilai. Contohnya misalkan 1, 2 gitu. Hanya seperti itu doang kan? Nilai yang akan ke input. Karena misalkan puas itu kamu definisikan 3. Berarti nanti nilai yang masuk ke tabel Y-nya hanya 3 gitu ya. Nah, jadi orang kurang paham gitu ya. Kalau mau pakai Likert lebih baik bisa dari beberapa pertanyaan, misalkan kayak pengaruh jabatan di organisasi nih, misalkan kamu nanti turunin ke misalkan 5 pernyataan yang terkait sama pengaruh jabatan di organisasi gitu ya. Nah, nanti hasilnya nanti kan bisa bentuknya persentase ya, berapa persen pengaruh jabatan di organisasi gitu dari si orang tersebut dengan satuannya persentase. Nah, tapi kalau misalkan hanya ada satu skala yang diukur dari satu pertanyaan, itu nanti hasilnya hanya dari nilai skala tersebut gitu ya, hanya misalkan 5, 4 hanya seperti itu. Nah, itu sulit untuk dipahami oleh orang menurut saya. Nah, makanya saya saranin untuk variabel Y hasil belajar itu menggunakan beberapa hasil nilai kuis atau apapun dari beberapa mata kuliah yang pernah di-share. Seperti itu. Itu saran saya. Maaf Pak, mau nanya lagi. Yang masih yang red tadi kan red 1 sampai 5 gitu. Ya. Kalau misalkan satunya dijadiin 20, terus 2-nya dijadiin 40, jadi 5-nya jadi 100 itu bisa nggak sih Pak? Kalau menurut saya enggak. Karena nggak bisa. acuannya nggak ada. Seperti itu. Kalau tadi kasusnya, siapa sebelum ini Siti ya? Siti itu menggunakan soal yang dia akan mempengaruhi terhadap hasil belajar seseorang gitu ya. Nah, itu bisa dikategorikan menjadi nilai gitu. Tapi saat ini menurut saya nggak usah pakai nilai karena nanti akan kegedean. Gitu. Nah, kalau kamu dibuat seperti itu, nah acuannya kalau nanti nemu acuannya boleh sih Zakia, tapi kalau nggak ada nemu acuannya lebih baik dihindari karena nanti akan bahasanya jawabannya akan kurang baik lah, seperti itu. Gitu Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, coba dulu ya. Ya. Oke. Makasih banyak Pak. Ya. Sebentar saya ini dulu dari Muhammad Fikri. Pak, izin bertanya lagi, variabelnya wajib 3 ya Pak? Iya, wajib 3. Untuk komposisinya bebas, kan pernah saya bilang mau variabel Y-nya 2 atau variabel bebasnya 2. Seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, silakan Hilda. Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ini kan saya kemarin respondennya itu mahasiswa Jabodetabek. Ya. Terus di bagian profil tempat pengambilan datanya itu yang dicantumin tentang dirjen gitu Pak, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Tapi yang pasti nanti kamu jelasin juga beberapa kampus yang kamu jadikan tempat sampel itu. Secara global aja gitu ya Pak? Iya, secara global dari misalkan kamu ngambil kampus Jabodetabek itu ini fokus ke PTN, PTS atau keduanya? Keduanya Pak. Keduanya, oke. Nah, berarti nanti agak banyak berarti nanti pembahasan itunya ya. Karena jelasin beberapa. Nah, nanti kampus-kampus yang mengisi responden kamu lebih baik kamu juga tambahkan gambaran dari kampusnya tersebut. Jadi bukan hanya disebutkan, tapi juga ditambahkan profil singkat lah. Seperti itu. Oke, Pak. Ya. Oke. Terus satu lagi Pak, kalau di bagian flowchart tadi kan udah ada yang kasih contoh ya. Kalau siapa tuh tadi saya sudah lihat. Terus saya lihat di Google juga di tesis punya UIN mana gitu. Itu bagian metodologinya itu panjang banget kan. Kata-katanya banyak banget. Saya kira kayak gitu. Ternyata cukup flowchart aja gitu ya? Jadi ada flowchart dan ada penjelasannya. Tetap ada penjelasannya. Jadi kalau flowchartnya aja itu kita nggak paham maksudnya apa.
Jadi tetap ditambahkan penjelasan agar kita paham nih. Misalkan kayak tadi itu kan adalah hasil perbandingan. Nah, hasil perbandingan di flowchart itu kan perlu dijelasin lagi nih hasil perbandingan apa terhadap apa gitu. Nah, itu nanti di bagian penjelasan di bawah. Oh iya, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Pak, saya izin tanya lagi, Pak. Oke, silakan Fikri. Ya, mengenai kuesioner tadi, kan tadi di kuesioner tersebut tertera ada dari pertama berapa kali dia melakukan transaksi, lalu ada berapa pengeluaran, kisaran berapa pengeluaran yang dikeluarkan dalam sebulan, dan serta yang terakhir ada kepuasan. Nah, itu tuh bisa kita jadiin variabel nggak sih Pak? Kayak misalkan bebasnya, yang variabel bebasnya itu mungkin berapa kali dia melakukan transaksi, lalu sama berapa pengeluaran dalam sebulan. Nah, terus yang terikatnya itu kepuasan dari dia menggunakan Shopee tersebut. Bisa nggak Pak? Bisa. Cuma nanti untuk yang kepuasan itu kemungkinan pakai sekali kert. Jadi sekali kert yang nggak bisa langsung dijawab. Artinya kamu buat beberapa pernyataan turunan dari variabel tersebut. Kayak gitu. Nah, terus itu baiknya misalkan kayak pengeluaran itu baiknya ini nggak Pak? Misalkan kita tanyanya, kan tadi kita ngasih kisaran aja Pak. Apa kita lebih baik ngasih kisaran kayak tadi, atau kita tanya ke responden, terus responden jawab dengan angka yang tepat gitu Pak? Lebih baik angka yang tepat, Fikri. Jadi, nah ini juga untuk menjawab ini kamu lebih baik lebih ditambah wawancara gitu ya. Tapi bukan hanya kamu sebar, tapi juga wawancara. Dari artinya kamu menjelaskan bahwa ini nanti tolong Mas nanti dijumlahkan ya selama bulan ini berapa banyak yang uang Mas dikeluarkan untuk membeli di marketplace Shopee gitu. Jadi ada prolog yang kamu bisa berikan ke orang tersebut agar orang tersebut paham. Nah, ini untuk menghindari juga kira-kira, mengira-ngira. Seperti itu. Oke Pak. Itu dulu. Makasih lagi Pak. Oke. Ya. Kita time limit ya sampai 20.30 aja. Nanti mungkin kalau perlu nanti diadakan lagi lah di sesi berikutnya. Gitu. Mungkin satu orang lagi. Ya, silakan Atika. Pak, saya mau tanya, tapi ini di luar ini ya, tema survei hari ini. Ya. Jadi kelompok itu pakainya data laporan penjualan usaha punya teman saya. Nah, sampai sekarang tuh kayak masih ragu gitu loh Pak, ini tuh masuknya data sekunder apa data primer gitu. Oke, itu masuknya ada. Bingung kan? Nah, terus tadi cari di Google. Iya. Kalau data sekunder itu kan dibilangnya data yang diambil dari orang lain, dari pihak lain, bisa berupa kuesioner, observasi, wawancara. Nah, sementara data primer itu dibilangnya yang data yang diambil oleh si peneliti itu sendiri. Betul begitu bukan Pak? Betul. Jadi untuk kasus kamu itu masuknya data sekunder. Karena itu kan hasil rekap dari penjualan atau hasil dari si usaha tersebut kan ya. Kamu kan tinggal ambil kemudian tinggal nge-record gitu aja. Jadi kenanya itu data sekunder. Oh, oke. Gitu. Ya udah yakin sekarang Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Oke. Ya, jadi teman-teman, karena kan waktunya sudah mulai mepet, jadi teman-teman harus juga mensiasati, dan saya paham juga bukan hanya dari mata kuliah saya yang ada tugas proyek ya, beberapa mata kuliah lain juga kan ada. Nah, jadi bagaimana caranya biar imbang? Saya selalu bilang biar imbang, bukan hanya satu mata kuliah yang dibikin paling bagus, tapi mata kuliah lain apa adanya, jangan, gitu ya. Jadi kalau bisa semuanya bagus, gitu ya. Jangan ada yang pilih-pilih. Nah, jadi bagaimana caranya? Kamu coba manage waktunya, ya, seperti itu. Oke, jadi itu saja. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu ya teman-teman. Nanti kalau memang dibutuhkan, beberapa hari sekali nanti bisa kita adakan pertemuan seperti ini untuk membahas masalah yang terjadi di laporan penelitian. Seperti itu. Nah, karena saya pengennya harapannya dari laporan penelitian ini, teman-teman bisa paham bagaimana cara mengambil data, bagaimana cara mengolah data, dan bagaimana cara menganalisis data. Seperti itu. Ya.
Ya, cukup dari saya. Terima kasih teman-teman. Nanti rekamannya akan saya kirim di grup ya. Rekamannya akan saya kirim di grup agar teman-teman bisa mungkin bisa mau melihat lagi gitu ya hasil dari pertemuan malam ini. Seperti saya cukupkan. Terima kasih teman-teman. Semoga dilancarkan dalam proses pengerjaannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih banyak, Pak. saya close ya.